Lah, dia yang ketawa. Udah mulai. Agak aneh ya. Salam dulu kali. Ngapain salam? Kita kan bertiga aja. Iya, Kita tahu. bertiga aja. Nggak usah salam. Ya udah sih. Tadi namanya diam. Ayo, topik pertama. Yang dikasih sama Pak Fatih kan ada berapa lembaga negara yang ada di Indonesia? Menurut kalian ada berapa? Banyak ya, kalau ngomongin lembaga negara tuh kan sebenarnya banyak. Cuman itu kan kayak kalau kayak ada kualifikasinya sendiri-sendiri gitu kan. Iya. Contohnya kayak lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD. Kayak ada presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, sama KY. Kayak gitu. Nah, terus Apa mereka semua itu dalam satu klasifikasi? Iya. Apa? Kalau dari berdasarkan lembaga yang dibuat oleh yang dibentuk berdasarkan undang-undang, kayak yang aku sebutkan tadi, mereka tuh kayak satu kualifikasi gitu. Apa? Dibentuk berdasarkan undang-undang. Oh, berdasarkan undang-undang. Ya, terus ada lagi yang berdasarkan UU. Itu tuh kayak Kejaksaan Agung, habis itu Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman, dan sebagainya. Dan ada lagi yang lain. Kalau menurut Alma gimana? Setuju. Tapi apa sih bedanya sama yang pembagian kayak kalian menurut undang-undang sama apa yang kayak pembagian ada trias politika itu? Bedanya apa sih? Kayaknya kalau apa ya? Kalau trias politika tuh lebih kayak ke sistem. Iya, lebih kayak sistemnya juga gitu loh. Kayak ada yang menjalankan, ada yang membuat kayak gitu. Iya. Ya kan? Terus kan ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sama peraturan presiden juga. Terus kayak lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri gitu. Banget gitu loh kalau mau disebutin satu-satu. Cuman ada ininya aja. Maksudnya ada kualifikasinya sendiri-sendiri aja gitu. Iya. Udah. Terus ke topik. Lanjut ke topik selanjutnya. Di lembaga negara ini ada itu kan ya, ada KPK kan ya. Menurut kalian KPK itu termasuk lembaga independen apa bukan? Menurut aku ya, kayaknya termasuk lembaga independen sih. Soalnya kan dia tuh kayak bekerja sendiri gitu. Jadi kayak dia tuh pada saat masih ada, dia tuh kayak nggak tunduk di bawah siapapun, kayak di bawah presiden atau di bawah lembaga-lembaga negara yang lain gitu. Jadi dia tuh bekerja sendiri dengan sistemnya dia sendiri kayak dan nggak tunduk sama siapa-siapa gitu loh. Iya, melaksanakan tugas dan wewenangnya itu bebas dari kekuasaan manapun. Jadi ya itu tadi, nggak tunduk sama siapapun. Tapi kok yang aku lihat dari internet itu setelah revisi undang-undang itu kenapa KPK itu jadi lembaga eksekutif ya? Bukan lembaga independen. Kayaknya soalnya mungkin perubahan itu tadi deh. Kayak kan soalnya KPK tuh ini ya, apa namanya? Lembaga independen gitu. Jadi gak ada yang berhak ikut campur gitu loh.
Nah, jadi kan Iya, bebas kemarin dari pengaruh kekuasaan manapun gitu ya. yang jadi bahasan tuh katanya kenapa mereka tuh setuju jadiin KPK tuh lembaga eksekutif karena biar dia tuh nggak independen lagi memang, soalnya kayak biar bisa dikontrol dan biar bisa kayak dicari tahu juga kayak semua sistem-sistemnya dan lain-lainnya, biar kayak mengurangi terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan atau misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Iya. Jadi lebih enak jadi KPK lebih enak kalau dia jadi lembaga eksekutif sih. Jadi kalau Dewan Pengawas, Presiden tuh nunjuk Dewan Pengawas buat beri kayak mau nangkap kayak DPR atau segala halnya itu lebih gampang. Iya sih. Cuman kan maksudnya kan kalau misalnya KPK itu sebenarnya kan independen, kayak biar nggak terpengaruh lembaga manapun, biar dia tuh kerjanya lebih enak kayak. Jadi dia nggak perlu takut. Iya, nggak perlu nggak ada tekanan gitu kan. Kalau di eksekutif kan sebenarnya kayak bisa aja dia tuh kayak timpang gitu loh, kayak timpang ke satu titik gitu loh. Iya ya. Karena dia di awal dan dia bukan lembaga lagi, bisa aja dia tuh bekerjanya tuh kayak ikut-ikut kubu gitu loh. Oh, yang ini karena dia backingan saya nih, jadi jangan ditangkap lah kalau ada yang korupsi. Gitu. Nah, iya bisa jadi kayak gitu. Jadi dia kayak ada gara-gara dia di bawah suatu ada yang menyuruh, jadi dia kayak nggak bisa bekerja dengan maksimal gitu. Dengan jujur gitu lah ya. Iya sih. Berarti ini KPK ini termasuk independen apa? Untuk poin selanjutnya kan kita membahas jika KPK itu independen, bagaimana apa syaratnya agar menjadi apa sih tadi? Jika KPK jika tidak, gimana kriteria biar KPK menjadi independen? Nah, sedangkan jika KPK independen, apakah sekarang dia dibubarkan? Dan jawaban kita kan sebenarnya independen. Cuman setelah revisi undang-undang, dia tuh jadi eksekutif kayak kata Alma tadi ya. Iya. Sebenarnya tuh menurutku kenapa dia bisa kayak berubah gitu? Apa tadi dibubarkan ya? Katanya. Kalau si KPK itu independen, apakah dibubarkan gitu? Enggak sih, ya kayak tadi itu diganti. Nah, kenapa bisa diganti-ganti? Kenapa bisa diganti gitu? Soalnya kan walaupun independen dan nggak tunduk sama lembaga negara manapun, dia tetap tunduk sama UUD kan, kayak tunduk sama undang-undang gitu loh, ya nggak sih? Iya sih. Jadi kalau ada peraturan yang diganti, kenapa dia bisa berubah jadi eksekutif? Itu kan kemarin karena undang-undang kan, undang-undang baru itu kan, makanya dia bisa dirubah gitu loh. Jadi menurut kalian KPK Jadi menurut kalian KPK ini termasuk lembaga eksekutif apa lembaga independen? Tapi kok yang gue lihat di sini ya, yang gue dapet eksekutif. Iya sih, yang gue lihat di kayak yang gue cari itu KPK tuh ya sebagai lembaga eksekutif, tapi kayak dia nggak bisa ada yang, maksudnya dia tidak di bawah siapapun, tidak dalam naungan siapapun gitu. Berarti sebelumnya si KPK ini kayak lembaga independen gitu ya? Iya. Terus habis itu dia berubah menjadi pas revisi UU. Sebenarnya itu di revisi UU tahun 2002, bukan revisi UU yang 2019. Udah lama gitu. Kenapa sih jadi? Menurut gue sih
apa ya, supaya lembaga KPK ini juga melakukan tugasnya itu sesuai undang-undang gitu loh. Kan misalnya dia lembaga independen, dia kan bisa semena-mena kayak bisa nangkap sembarang orang kan, kita nggak tahu ya gimana, nggak semua sih mungkin orang-orang di KPK yang mungkin kayak gitu, tapi ada baiknya tetap patokannya tetap sama undang-undang, makanya dia dimasukkan ke dalam lembaga eksekutif biar tetap Jadi tugasnya itu itu sesuai. bentuk pas dia dibentuk tuh emang independen awalnya Iya, independen. kayak ini. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ya, ini eksekutif. Kalau misalnya dia juga apa ya, maksudnya dia jadi nggak menjalankan tugasnya dengan benar gimana? Maksudnya dia tuh kayak timpang gitu loh. Di eksekutif. Iya kayak Iya, kayak seumpama ada pihak-pihak yang mempengaruhi dia gitu loh. Iya, kalau dia nggak sesuai, dia bisa bisa dihukum. Karena kan lembaga-lembaga kayak gitu kan dia tetap mengikuti undang-undang gitu loh. Harus tetap mengikuti undang-undang dalam melaksanakan tugasnya. Sekalipun dia kayak apa ya, nangkap semena-mena kan memang harus ada bukti kan ya. Kalau misalnya nangkap kayak gitu, pasti dia udah punya apa data-datanya juga. Jadi dia sekalipun dari independen, dia berubah jadi eksekutif di revisi UU 2002. 2002. Berarti dia tetap nggak tunduk sama siapapun ya? Iya, dia walaupun dia lembaga eksekutif, tapi dia nggak bisa, maksudnya kayak ya dia nggak tunduk kepada siapapun. Berarti bedanya KPK waktu jadi lembaga independen sama lembaga eksekutif itu cuman kalau yang independen dia nggak beneran tertutup gitu sistemnya, nggak ada yang bisa ngawasin. Terus waktu dia eksekutif dia ada yang ngawasin gitu. Kayak maksudnya kayak dia ada yang melaksanakan tugasnya tuh terarah lah, kayak maksudnya terarah, ada yang tahu ngarahin kasusnya tuh ada di undang-undang, ya itu yang kayak gitu maksudnya. Berarti selebihnya sama aja, maksudnya nggak ada yang berubah. Ya bedanya kayak gitu sih. Berarti terus apa? Enggak, lanjut aja. Gimana, jadi berarti itu tetap dong menurut kalian KPK ini independen apa eksekutif? Kalau KPK sekarang eksekutif deh menurut gue. Iya sih. Soalnya kan udah diubah juga gitu dari 2002. Iya sih. Terus kalau berarti kalau misalnya KPK ini, berarti KPK ini bukan lembaga independen kan ya? Iya, bukan independen. Menurut gue juga masih ada independennya nggak sih, kayak setengah-setengah independen sama eksekutif gitu. Dia kan bebas apa saja gitu. Cuman kan ya itu bedanya itu tadi, kayak dia tuh apa ya, kayak gimana ya cara ngomongnya, maksudnya mungkin kalau yang yang KPK meskipun sekarang eksekutif tapi dia tetap kalau namanya salah tetap aja ditangkap gitu, tetap nggak pandang bulu lah, cuma mungkin lebih terarah daripada yang sebelumnya yang masih jadi independen dulu. kayak in between sih emang, ya nggak sih? Kayak maksudnya antara independen atau eksekutif. Jadi itu tadi kalau independen dia tuh beneran kayak bisa melakukan apapun sesuai dia aja. Kita juga nggak tahu kalau dia misalnya memanipulasi sesuatu, karena kan kita juga nggak bisa ikut campur gitu loh. Kalau sekarang kan bisa. Iya. Maksudnya pas waktunya jadi eksekutif kan bisa. Ya kan? Apa gue salah? Iya. Gue setuju kok. Iya. Aduh. Jadi pada kesimpulannya si KPK ini eksekutif apa? Ya eksekutif sih. Eksekutif ya. Tapi wewenangnya itu bersifat independen. Ya, wewenangnya bersifat independen. Tapi kalau lembaganya sendiri eksekutif. Iya, dia masuk eksekutif. Berarti yang poin ketiga kita
bahas tentang Berarti ya KPK bukan nano kan ya, lembaga independen ya. bukan independen. Terus Terus gimana kriteria biar jadi independen KPK? lembaga Jadi gimana caranya biar KPK tuh jadi lembaga independen? Apa Kalau yang gue lihat sih, ya apa yang pas untuk menjadikan KPK lembaga negara independen? apa ya? Kriterianya banget, tapi KPK dengan dirinya kayak gini aja sudah kelihatan kalau dia lembaga independen sih. Dia bebas Iya, soalnya dari pengaruh apapun. terus kan salah satu kriteria lembaga negara independen juga kayak lembaga negara yang tidak terafiliasi dengan lembaga lain kan. Sebenarnya KPK tuh udah masuk itu gitu loh. Iya. Sebenarnya apa sih tadi? Kenapa? Lembaga eksekutif, tapi sistemnya Ya, wewenangnya tuh dia masih independen. Dia masih bebas ngapain aja lah anggapannya itu. dan nggak tunduk sama siapapun gitu. Dia nggak kerja sama siapapun juga. Ya udah dia kerja sama KPK sendiri. Lebih terarah aja gitu karena dia. Iya. Jadi kalau misalnya apa yang menjadikan lembaga independen, sebenarnya KPK tuh udah memenuhi kriteria itu sendiri gitu loh. Iya. Cuman emang ada peraturan yang menjadikan dia bukan sebagai lembaga independen. Kalau kriteria kalau dia dimasukkan independen bisa, tapi kalau dia masuk independen takutnya dia berlaku sewenangnya atau nggak sesuai gitu loh. Mungkin nangkap yang mungkin nggak bersalah. Kalau emang pingin kayak KPK ini beneran jadi lembaga independen, ya salah satu kriteria yang harus dipenuhi, ya dia kembali lagi seperti zaman dulunya sebelum ada revisi UUD 2002 ya sebelum ada revisi UU 2002 itu beneran tertutup. Kayak jadi orang-orang lembaga lain ataupun sekali nggak boleh ikut campur. Mungkin itu deh yang kriterianya kayak gitu. Yang bisa menjadikan KPK ini negara independen lagi ya itu poin itu tadi. Soalnya kayak sebelumnya saat KPK menjadi lembaga independen, terus pada saat dia menjadi lembaga eksekutif, perbedaannya cuma di segi itu nggak sih sebenarnya? Kecil aja gitu. Sekian dari saya, Pak. Di record anjir aku bilang mau gimana nih? Jadi intinya ini KPK ini sebenarnya lembaga eksekutif, tapi wewenangnya itu masih independen gitu kan ya? Sistemnya. Ya. Ya pokoknya yang dia lakukan lah itu masih bersifat independen. Jadi ya itu kalau apa yang harus diubah atau kriteria apa yang menjadikan KPK independen, kita KPK itu harus kembali seperti versi zaman dulunya lagi. Tapi menurut gue ya udah KPK masih kayak zaman dulu, maksudnya kayak masih seperti dulu gitu loh, kayak ya intinya tuh kriteria menjadi lembaga independen tuh kan nggak di bawah kekuasaan siapapun. Pengaruh siapapun. Terus dia bisa melakukan apapun, apa namanya? Dan nggak tunduk sama lembaga manapun. Ya, nggak usah berpatok sama undang-undang, mungkin seperti itu. Itu sih. Tetap. Apa itu? Oh, alarm. Udah ya? Udah. Udah, guys. Oke. Bye.